Hamparan kabut mulai menyelimuti sebagian pegunungan Gawalise. Udara terasa semakin sejuk dan dingin. Pemandangan Teluk dan Kota Palu nampak begitu indah, membuat saya betah dan ingin berlama-lama di tempat ini. Pesona dan keindahan pegunungan Gawalise ini menggugah saya untuk menikmati alam indah yang ada di dalamnya. Inilah Bukit Wayu, berada di kaki Gunung Gawalise yang mengelilingi sebagian wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, bahkan sebagian wilayah Sulawesi Barat. Indah ya pemirsa, kabut-kabutnya. Nah, keindahan pegunungan Gawalise dan pemandangan Kota Palu ini dapat dinikmati dari berbagai tempat yang ada di sini. Salah satunya Bukit Wayu. Nah, Bukit Wayu ini merupakan salah satu spot wisata para layang terbaik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, dari Bukit Wayu, perjalanan saya baru mulai dan tujuan saya adalah Negeri Kabut Tabanggeli. Dari Bukit Wayu ini, perjalanan menjelajahi keindahan pegunungan Gawalise saya mulai. Dan tempat yang menjadi tujuan saya kali ini adalah Negeri Kabut Tabanggeli. My God! Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersiap-siap mau menuju ke Desa Tabanggeli menggunakan ojek yang sudah disiapkan. Nah sekitar 2 jam lebih kita akan menempuh jalannya dan tentunya dengan jalan yang lebih ekstrim lagi. Penasaran? Yuk ikut! Oke. Jelajah Gunung Gawalise kali ini sengaja saya menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ojek yang memang tersedia di wilayah ini sebagai sarana transportasi maupun untuk memuat hasil pertanian warga. Karena sebagian besar jalan di pegunungan Gawalise belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Deruan suara knalpot motor ojek yang sengaja dimodifikasi oleh pengendaranya agar terikan motor jadi ringan, menemani perjalanan jelajah saya dalam pesona Indonesia di pegunungan Gawalise. Butuh waktu kurang lebih 2 jam dengan melewati jalanan ekstrim untuk sampai di negeri kabut desa Tabanggeli, tempat yang menjadi tujuan saya kali ini. Pantas saja para tukang ojek di sini memodifikasi motornya sedemikian rupa. Selain knalpot, mereka juga mengganti gir motor mereka dengan gir yang lebih besar karena jalanan di sini banyak pendakian ekstrim. Hampir 2 jam saya mengelilingi pegunungan Gawalise. Dari kejauhan saya berada di puncak, sudah terlihat rumah-rumah warga yang diselimuti kabut. Nah, jadi pemirsa, di sana sudah kelihatan desa yang akan saya kunjungi dan sekitar setengah jam lagi saya akan sampai di Desa Tabanggeli. Negeri kabut, I'm coming.
Takut kemalaman dan hujan, perjalanan saya lanjutkan. Kurang lebih 15 menit lagi saya akan sampai di tempat tujuan saya, yaitu Desa Tabanggeli yang mendapat julukan Negeri Kabut. Bukan hanya Desa Tabanggeli, ternyata hampir semua wilayah di Pegunungan Gawalise sepanjang hari dipenuhi hamparan kabut, membuat suasana sejuk dan indah. Bukan hanya indah, warga Desa Tabanggeli juga sangat ramah. Ini terlihat saat saya sampai di desa ini. Mereka menyambut saya dengan ramah dan senyuman khas mereka. Desa Tabanggeli adalah salah satu desa terpencil masuk dalam wilayah Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Kecamatan Pinembani sendiri adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Pegunungan Gawalise. Hampir semua desa di kecamatan ini berada di pegunungan dan masih terpencil. Hari hampir gelap saat saya sampai di Desa Tabanggeli. Saya putuskan bermalam di desa ini untuk kembali melanjutkan penjelajahan wisata alam Negeri Kabut esok paginya. Rona merah mulai muncul di ufuk timur, pertanda hari telah pagi. Dari balik kabut di antara pegunungan Desa Tabanggeli, matahari pagi pelan-pelan mulai muncul dan memancarkan sinarnya. Segelas kopi khas dari Tabanggeli menemani saya menikmati pagi yang sejuk dan mampu mengusir rasa kantuk yang masih saya rasakan. Nikmatnya kopi yang saya rasakan pagi ini membuat saya penasaran dan ingin tahu sebenarnya kopi apa dan bagaimana cara membuatnya. Saya berjalan keliling desa untuk mencari tahu tentang kopi khas Tabanggeli ini. Wah, ibu-ibu ini lagi ngapain ya? Misi, Bu. Mari, Wah, ini ibunya lagi ngapain nih? tumbuk kopi. Tumbuk kopi. Oh, ini kopi yang ada di sini ya? Kayaknya saya pengen coba nih. Wah, luar biasa nih. Ini kan sudah. Oh, ini sudah ya ini? Iya, ditapis lagi. Oke. Ini kan keluar sudah bijinya. Keluar sudah bijinya, ini habis ditapis baru diambil bijinya digoreng. Oh, jadi ini langsung dipilih-pilih ya dagingnya? Ya ini. Bijinya. Iya, biji. Oke, setelah kita pilih-pilih tadi kita langsung sangrai ya, Ibu ya? Oke. Langsung aja nih. Oh, ini pakai wajan kecil nih berarti langsung konsumsi sendiri ya? Iya. Soalnya kan kalau dijual kan pakai Gelang gelang besar ya? Ini kan kecil untuk di Oke. sini. Ya, digaru-garu sampai aroma kopinya mulai wangi. Udah boleh nih ya? Iya, boleh. Ya, sudah. Sudah ini ya? Oke. Ibu, hati-hati Bu, panas tuh. Panas. Aromanya udah mulai kecium nih. Luar biasa. Iya. Kita langsung tumbuk nih ya Bu ya? Iya. Oke. Sekarang
udah halus Iya. nih kopinya. Kita ambil lagi. Kita ayak. Iya. Ambil. Iya. Digituin ya? Iya, iya. Oke. Harum sekali. Iya. Harum khas kopi Iya, asli di sini. Desa Tabanggeli. Oke. Iya, inilah dia. Kopi Desa Tabanggeli. Wangi kopinya khas. Sekarang kita mau seduh nih ya, Bu ya. Iya. Yuk kita Habis. seduh ya. Iya. Oke. Sekarang kita coba seduh ya. Iya, sedikit. Aduk dulu. Saya coba ya, Ibu. Iya. Makan. Kita coba. Enak sekali. Jadi ini kopi khas Desa Tabanggeli. Iya. Gak kalah sama kopi-kopi yang lain ya. Kalau tadi pagi saya nikmati langsung kopi ini, sekarang saya bisa lihat proses pembuatan kopi Desa Tabanggeli sampai Iya. bisa langsung mencicipinya nih. Mantap sekali. Oke Ibu, terima Iya, kasih nih Bu. iya, Saya sama-sama. sudah bisa langsung lihat proses kopi pembuatan kopi Desa Tabanggeli. Saya mau lanjut lagi nih Bu. Iya, iya. Makan. Oke, kita lanjut lagi. Makasih Bu. Sama-sama. Setelah tahu tentang kopi khas Desa Tabanggeli, pagi ini perjalanan jelajah wisata negeri kabut Desa Tabanggeli kembali saya lanjutkan. Masih menggunakan sepeda motor dan ditemani warga Desa Tabanggeli, pagi ini saya akan menuju ke salah satu sekarang objek menuju wisata ke alam rumah pohon dan air terjun. Dan jalannya terpecah karena semalam hujan. Jadi ini sangat membutuhkan banyak tenaga dan keberanian yang ekstra untuk melewati jalan yang sangat ekstrim ini. Kurang lebih 20 menit waktu yang saya tempuh dari pemukiman warga di Desa Tabanggeli menyusuri hutan dengan jalan setapak yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 menuju objek wisata rumah pohon dan air terjun. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki karena sepeda motor yang saya gunakan tidak mungkin lagi untuk melewati medan jalan yang cukup ekstrim kurang lebih 800 meter. Meskipun jalan yang saya lewati cukup menguras tenaga, namun saya sangat menikmati. Karena baru kali ini saya menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dengan cuaca yang sangat sejuk. Sesampainya di objek wisata alam rumah pohon dan air terjun, seketika saya merasa takjub dengan pemandangan yang ada di objek wisata ini. Selain deretan rumah pohon yang sangat unik, saya juga disuguhi pemandangan air terjun yang indah dan sejuk, membuat saya merasa nyaman dan melupakan semua kepenatan. Objek wisata rumah pohon dan air terjun yang ada di Desa Tabanggeli ini masih sementara pengembangan dan pembangunannya belum selesai 100% yang dibangun pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Ternyata bukan hanya saya, sudah ada kelompok pecinta alam yang lebih dulu berada di objek wisata ini. Dan mereka rupanya sudah bermalam di tempat ini. Misi Kak.
Iya, silakan Ibu. Lagi asik nih, lagi masak. Datang refreshing ya? Iya, lagi rencana sini Menikmati. berapa hari nikmati alam. Iya, dari mana nih Kak? Rombongan dari mana? Ini dari Rame-rame. teman-teman di Sigi toh. Oh, dari lagi. Sigi. Wah. Kebetulan juga saya kerja di sini. Oh, kerja di sini? Iya, Oh. jadi ajak teman-teman untuk Jadi Kakak yang bawa yang bawa rombongannya? lokasi teman-teman kemarin. Oke, Iya. jadi gimana perjalanannya ke sini? Ya, alhamdulillah. Kalau perjalanan di sini cukup bagus juga menantang. Jadi kita naik motor, jadi motor simpan di atas. Oh, Kita jalan lewat setengah perjalanannya iya, yang jalan sudah dibuka. kaki. Kita coba juga jalurnya. Memang Oke. jalur memang agak ekstrim, tapi itu cukup jadi tantangan bagi Menantang teman-teman ya? sini. Iya dong. Terus pendapatnya Kakak gimana nih sama rumah pohon dengan air terjun yang ada di sini? Ini cukup baru ya, maksudnya sangat apresiasi juga dengan pemerintah desa Iya. yang sudah upaya melakukan apa pengembangan objek wisata di wilayah Kecamatan Pinembani. Ya kita lihat juga di sini usaha dari desa. Jadi kami Luar coba biasa bantu ya. juga publikasi. Rencana teman-teman ini mungkin mau buat kegiatan juga di sini nantinya ke Oke, depan. wah luar Jadi biasa tuh kalau sekaligus. buat kegiatan di sini Iya. ya. Iya. Terus kita kan sebagai pecinta alam nih harus menjaga kebersihan ya kan? Iya. Jadi gimana nih kakak-kakak menjaga kebersihan di sini? Nanti di sini upaya juga yang kami coba lakukan, mungkin dari desa juga nanti. Kalau untuk pemeliharaan objek wisata, pasti adalah juga nanti di sini tempat sampah atau apa. Iya. Dari kami sendiri pasti bagi pengunjung kami biasakan tetap kumpul sampah seperti Menjaga plastik kebersihan gitu ya, jangan sampai Jangan ada ninggalkan sampah, sampah ya. itu. Oke, Jangan mantap ninggalkan sekali. sampah. Siap, Oke, iya. ya udah lanjut aja kegiatannya kak. Oke, terima kasih Luar banyak ini. biasa. Iya. Keren. Yo. I know. Pembangunan objek wisata alam rumah pohon oleh warga dan pemerintah Desa Tabanggeli menggunakan konsep wisata alam yang seluruhnya menggunakan bahan baku dari alam yang ada di sekitar hutan di desa mereka. Selain itu, pemerintah Desa Tabanggeli bersama warga membangun objek wisata ini sebagai upaya mendukung kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi alam. Dana yang dipakai juga murni swadaya masyarakat yang dikerjakan secara gotong royong. Ya, jadi semuanya yang kita pergunakan untuk proses pembuatan ini semuanya dari alam. Karena kenapa rumah pohon di tempat ini kami membuat sesuatu yang berbeda dengan mungkin rumah-rumah pohon yang lain. Di sini semua yang kita pakai ini berasal dari alam, sehingga benar-benar kelihatan bahwa ini adalah rumah pohon dari alam tanpa memakai bahan-bahan yang sudah mengalami bahan yang dikelola oleh industri, Pak. Untuk anggarannya, ini anggaran pribadi, anggaran kami sendiri, kemudian sebagian juga swadaya masyarakat kami pergunakan untuk melaksanakan proses pekerjaan rumah pohon ini, Pak. Respon dari masyarakat sungguh begitu baik, Pak. Terbukti kemarin juga setiap kami melakukan pekerjaan ini, masyarakat begitu antusias datang ke tempat ini. Barusan juga 2 minggu yang lalu kami adakan masyarakat datang untuk membersihkan jalan. Kami sekitar 55 orang kemarin membersihkan jalan dari titik 0 sampai ke atas, Pak. Kemudian juga di saat proses pelaksanaan pembangunan rumah ini juga masyarakat cukup banyak untuk datang membantu dalam proses pembuatan rumah pohon ini, Pak. Dengan adanya rumah pohon yang dibuat ini, kami mengharapkan sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah maupun Kabupaten Donggala, baik itu provinsi, kami mengharapkan untuk bantuan untuk bisa membantu kami dalam proses pembuatan rumah pohon ini, Pak. Memang objek wisata ini belum banyak dikenal masyarakat. Baru warga lokal yang mengunjungi objek wisata yang dikelola murni oleh pemerintah dan warga Desa Tabanggeli ini. Namun keindahannya sangat dirasakan pengunjung.
Di sini pengunjung bisa merelaksasi tanpa ada gangguan. Hanya suara burung hutan dan gemercik air membuat suasana menjadi damai. Berada di objek wisata alam Rumah Pohon dan Air Terjun ini, sungguh saya merasakan sensasi wisata yang berbeda yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Puas menikmati indahnya wisata alam Rumah Pohon dan Air Terjun di Desa Tabanggeli, tidak lengkap rasanya jika saya tidak mencicipi kuliner khas pegunungan di desa ini. Kebetulan saya melihat ada wisatawan lokal yang sementara membuat makanan khas pegunungan Desa Tabanggeli. Wah, ada yang lagi masak tuh. Kita samperin ya. Oke. Halo Mbak. Wah, lagi masak-masak nih. Kalau boleh tahu di sini lagi masak apa nih? Kalau bahasa daerah di sini kalau ini kalumbarumbi. Kalumbarumbi. Oh, jadi ini ada 2 masakan ya? Iya. Ini kalumbarumbi. Iya, lain. Dia dimakan dengan apa? Daun ubin. Oh. Oh, jadi dia dimakan dengan daun ubinya. Oke. Iya. Oke, kita langsung cobain aja ya ini. Iya. Oke. Ini dimakan dengan lomboknya nih. Nih. Saya mau cobain yang ini. Saya mau cuci tangan dulu, boleh nggak? Oke. Jadi sebelum makan kita cuci tangan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya, pemirsa. Kita cobain dengan lomboknya nih. Oke. Ini rasanya gurih, asin, pedas, ada manisnya juga. Apalagi dimakan dengan suasana seperti ini, sejuk. Ini pas sekali. Pas sekali. Terus saya mau coba yang ini. Jadi sebelum balik dari sini, karena kita udah tahu perjalanan dari sini untuk pulang itu memakan energi yang banyak, jadi harus mengisi tenaga yang banyak nih. Dari air terjun Sarembeya Lena, Desa Tabanggeli, saya pamit dulu. Sampai jumpa di Zona Indonesia yang lainnya. Asik. Unik banget nih. Minumnya pakai bambu. Pertama kalinya nih. Wah.